Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti pelajaran sejarah kebudayaan Islam melalui daring. Baik anak-anakku yang saya cintai, pada hari ini kita masuk pada pelajaran yang ketiga, yaitu agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, agama Samawi. Agama Samawi adalah agama yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab menganut agama yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Agama tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah agama Yahudi. Yang pertama adalah agama Tauhid. Kemudian yang kedua agama Yahudi. Kemudian yang ketiga agama Nasrani. Agama Tauhid yang pertama. Agama Tauhid adalah Agama Tauhid adalah agama yang mengajarkan tentang keesaan Tuhan. Pada awalnya, masyarakat Mekah adalah penganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, dan Nabi Ismail meninggalkan kebudayaan Islam yang sampai sekarang masih terpelihara. Seperti apa anak-anak? Seperti Ka'bah, Makom Ibrahim, dan peristiwa kurban. Ya, kemudian perjalanan keluarga ini diakui oleh syariat Islam menjadi salah satu rukun haji, yaitu sa'i. Setelah Nabi Ismail wafat, masyarakat Mekah mulai berpindah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah contohnya yang masih ada sampai sekarang. Peninggalan sejarah Islam adalah Mekah. Mudah-mudahan kita semua besok dipanggil oleh Allah untuk menjadi tamunya Allah, ya. Bisa ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Kemudian ini adalah Makom Ibrahim. Makam ini adalah bukan kuburan anak-anak. Makom Ibrahim ini adalah tempat ini seperti ini. Telapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam seperti ini. Nah, ini kemudian ditutup agar tidak rusak. Kemudian yang kedua adalah agama Yahudi. Agama Yahudi adalah agama yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab agama Yahudi adalah apa anak-anak? Taurat. Ya, hafal nama-nama kitab yang diturunkan oleh Allah. Nah, ada lagunya anak-anak. Begini, Nabi Dawud menerima kitab Zabur, Nabi Musa menerima kitab Taurat, Nabi Isa menerima kitab Injil, Nabi Muhammad kitab sucinya Al-Quran. Begitu anak-anak, ya. Itu nama-nama kitab yang diturunkan oleh Allah. Ada berapa anak? Ada 4. Kemudian Nabi Musa lanjut, ya, mengajarkan kepada kaumnya bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah yang Maha Esa. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Kemudian agama Yahudi dianut oleh Bani Israel. Mereka menganggap sebagai masyarakat paling tinggi derajatnya di dunia. Orang Bani Israel itu terkenal dengan sombongnya. Kemudian orang Bani Israel tidak mengakui agama yang datang setelah agama Yahudi. Kemudian setelah Nabi Musa wafat, mereka menyimpang dari ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kaum Yahudi ingkar dan menyembah patung sapi yang terbuat dari emas. Pemeluk agama Yahudi pada masa itu mempercayai bahwa Uzair adalah anak Tuhan. Mereka juga tidak mempercayai kenabian Nabi Isa alaihissalam.
Padahal dalam kitab Taurat menyebutkan bahwa setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, akan datang nabi-nabi berikutnya. Yang ketiga adalah agama Nasrani. Agama Nasrani atau Kristen adalah agama yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab agama Nasrani adalah Injil. Pemeluk agama Nasrani menyimpang dari ajaran Nabi Isa alaihissalam setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempercayai bahwa Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Pemeluk agama Nasrani mempercayai bahwa Tuhan mempunyai bentuk yang terdiri dari Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus yang dikenal dengan Trinitas. Kaum Nasrani juga menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Padahal kedatangan Nabi Muhammad SAW telah disebutkan dalam kitab Injil. Ada beberapa pemeluk agama Nasrani yang mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW, namun masih memegang teguh agama Nasrani sesuai ajaran Nabi Isa alaihissalam. Mereka adalah siapa anak-anak? Yang pertama adalah Zaid bin Naufal, kemudian Waraqah bin Naufal, kemudian yang ketiga Umayyah bin Abi Sanaf. Kemudian selanjutnya kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan terhadap kekuatan roh yang mendiami benda seperti pohon, batu, dan sungai. Nah, seperti ini. Ini orang yang mempunyai kepercayaan animisme, bahwa pohon ini dianggap mempunyai roh. Nah, ini salah, ini sesat seperti ini ya. Kemudian dinamisme adalah kepercayaan segala benda memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Kepercayaan ini menyembah berhala atau benda-benda keramat. Nah, seperti ini. Kepercayaan animisme dan dinamisme ada yang berbentuk agama, yaitu agama apa? Agama Majusi. Jadi berkembang dari kepercayaan ini kemudian berubah menjadi bentuk agama yang disebut dengan agama Majusi. Kemudian menyembah berhala. Penyebaran kepercayaan menyembah berhala berawal dari siapa? Amir bin Luhai. Siapa itu? Seorang pembesar suku Khuza'ah. Khuza'ah ya, yang melakukan perjalanan ke Syam atau sekarang Syria. Amir bin Luhai melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Kemudian tertarik untuk mempelajari dan mempraktikannya di Mekah. Kemudian Amir bin Luhai membawa berhala yang diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Nah, ini Ka'bah dahulu tuh masih bentuk-bentuknya seperti ini, tidak seperti yang gambar di awal tadi anak-anak. Kemudian selanjutnya penyembahan berhala dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, penyembah berhala berjalan mengelilingi berhala. Ketika berkeliling, mereka berdoa untuk meminta pertolongan. Mereka berhenti jika berhala tersebut memberi tanda bahwa permintaan mereka dikabulkan. Padahal berhalanya tidak bisa apa-apa ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua, mempersembahkan hewan kurban di hadapan berhala. Kemudian mengajukan permintaan sambil menyebut nama berhala tersebut. Mereka meyakini permintaannya akan cepat terkabul jika menyembelih hewan kurban. Yang ketiga, memberikan persembahan di hadapan berhala. Persembahan bisa berupa makanan, minuman, dan hasil panen. Persembahan ditujukan sebagai ucapan terima kasih kepada berhala. Kemudian yang keempat, memberikan persembahan di tempat yang dianggap keramat dan suci. Tujuannya apa? Memberi penghormatan kepada jin dan roh nenek moyang yang menghuni tempat tersebut karena sering memberi petunjuk. Ini kepercayaan sesat orang Arab zaman jahiliyah. Demikian kepercayaan masyarakat Arab pada masa jahiliyah. Mereka banyak yang terjerumus untuk menyembah berhala.
Bahkan di sekitar Ka'bah terdapat berapa anak? 360 berhala. Wah, banyak sekali. Ada beberapa berhala yang berukuran besar, di antaranya ada Lata, ada Uzza, Manat, dan Hubal. Nah, Hubal ini adalah berhala yang paling besar yang dianggap sebagai pemimpin para berhala yang lain. Kemudian menyembah malaikat. Sebelum datang agama Islam, masyarakat Arab menganggap malaikat adalah anak perempuan Tuhan. Kalau mereka menyembah malaikat berarti menyembah putri Tuhan. Nah, ini ajaran sesat juga ini. Kemudian menyembah putri Tuhan sama dengan menyembah Tuhan. Mereka bertapa dan memohon kepada malaikat agar segala keinginannya dikabulkan atau terkabul. Nah, kemudian menyembah benda-benda langit. Sebagian masyarakat Arab jahiliyah dahulu memuja atau menyembah benda-benda langit seperti bulan, bintang, dan matahari. Mereka meyakini bahwa benda-benda langit sebagai penampakan wujud Tuhan. Menyembah benda-benda langit sebagai penampakan Tuhan sama halnya menyembah Tuhan itu sendiri. Pada siang hari mereka menyembah matahari, kemudian malam hari menyembah bulan dan bintang. Mereka bertapa dan mohon pertolongan kepada bintang agar tujuannya tercapai. Nah, para tokoh penyembah bintang ini disebut sebagai ahli nujum. Ahli nujum adalah orang yang mengetahui perhitungan perjalanan bintang, sehingga mengetahui berbagai keadaan dunia dan peristiwa yang akan terjadi. Kemudian ini kepercayaan Majusi. Agama Majusi adalah agama Persia kuno atau sekarang berada di negara Iran. Nama lainnya adalah Mazdaisme. Tuhannya disebut Ahura Mazda. Pada awalnya agama Majusi mengajarkan penyembahan kepada banyak dewa. Pada tahun 660 sebelum Masehi lahir Zoroaster. Ia mendapat tugas dari Ahura Mazda ya, untuk membersihkan agama tersebut dari pemujaan terhadap dewa-dewa dan mengajak agar menyembah Ahura Mazda. Ia juga masyarakat untuk berjuang menegakkan kebajikan dan menentang kejahatan. Agama Majusi disebut juga agama Zoroaster. Kitab sucinya apa? Avesta yang berarti pengetahuan. Kitab Avesta dilengkapi dengan kitab Zen Avesta yang berarti penafsiran terhadap kitab Avesta. Demikian agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam atau dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Banyak dari mereka yang terjerumus dalam ajaran sesat dan tidak masuk akal, sehingga datanglah agama Islam yang membawa kemenangan. Agama yang membawa masyarakat Arab ke jalan yang benar hingga saat ini. Demikian anak-anakku yang soleh dan solihah. Nanti ada tugas dari Pak Guru, ya, ada tugas melalui Google Form, yaitu ada 2. Yang pertama tugas untuk pelajaran yang ketiga, yang kedua adalah untuk penilaian UH KI 3.1 dan 3.2 yang kemarin sudah kita pelajari. Demikian anak-anak dari Pak Fauzan, tetap semangat belajar. Mudah-mudahan kalian semua menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.